Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini adalah karena diizinkannya oleh Allah, diberikannya kita umur yang panjang hingga bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Inilah karunia yang terbesar yang kita rasakan pada malam hari ini, jamaah. Dengan alasan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ternyata orang-orang yang meninggal dunia, penduduk kubur sejak zaman Nabi Adam yang meninggal sampai hari ini, itu ketika datang bulan suci Ramadan mereka minta dihidupkan sesaat. Bukan minta dihidupkan 1 menit, 1 jam, 1 hari, bukan. Seandainya tidak ada kegaiban, kata ulama, tidak ada yang dimaksud dengan fikih alam gaib, mungkin lari semua. Kalau kita dengar itu penduduk kubur semua memohon berdoa kepada Allah agar bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan meskipun sesaat. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Doa-doa kita 3 bulan yang lalu di bulan Rajab sampai bisa dikabulkan oleh Allah masuk di bulan Ramadan. Meskipun kita tahu sahabat itu berdoa 6 bulan yang lalu. Kita 6 bulan yang lalu apa yang kita doakan? Ya. Tidak ada yang berdoa untuk Ramadan, termasuk saya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini karunia yang besar. Yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah itu urutan kelima dari 10 sahabat yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah bahwa engkau masuk surga. Makanya itu ada kitabnya yang berjudul 10 sahabat yang dijamin masuk surga karena ditunjuk langsung. Abu Bakar As-Siddiq, kau di surga. Coba. Utsman bin Affan, engkau di surga. Umar bin Khattab, engkau di surga. Ya. Ali bin Abu Talib, engkau di surga. Ada orangnya ditunjuk. Talha bin Ubaidillah, engkau di surga. Kalau saya ditanya, Mursalim Majid, engkau di Tupai. Alamat rumah ji. Haji Faisal, engkau di Masale situ. Ini ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Begitu bahagianya. Talha meriwayatkan hadis ini. Dan ini sahih, matannya sahih. Boleh diperiksa. Talha bercerita, saya melihat ada 2 pemuda dari Yaman hijrah menghadap Nabi. Setelah menghadap sama Nabi, mereka keluar. Talha mengidentifikasi ternyata 2 sahabat pemuda ini, yang pertama semangat beribadah, yang kedua tidak terlalu bersemangat beribadah, biasa-biasa aja. Qadarullah, yang sahabatnya yang bersemangat beribadah ini, yang kuat beribadah, tebal imannya, di qadarullah dimatikan oleh Allah, cepat meninggal. Dia ikut perang, salah satu perangnya Rasulullah, kemudian meninggal mati syahid. Yang kedua ini, yang biasa-biasa di sembayanna, ya, dia kemudian dikasih hidup 1 tahun lagi. Kemudian Talha bermimpi. Dia melihat di dalam mimpinya, dia berada di depan pintu surga bersama 2 anak muda tersebut. Ternyata dia juga sudah meninggal. Tiba-tiba terbuka pintu surga, keluar penjaga surga. Yang dia jemput pertama adalah orang yang biasa-biasa aja ibadahnya dan disuruh hidup 1 tahun lagi oleh Allah. Itu dulu yang dijemput masuk ke dalam surga. Setelah itu beberapa lama keluar lagi penjaga surga. Yang dia jemput adalah orang yang bersemangat beribadah dan mati syahid ini, pendek umurnya. Setelah itu beberapa lama kemudian keluar lagi ini 2 sahabat ini menemui Abu Talha. Dia katakan, wahai Abu Talha, kamu kembali ke dunia karena belum waktunya kau masuk surga.
terbangun Talha dari mimpinya. Dan dari mimpinya itu dia bingung. Kenapa orang yang kutu beribadah duluan dipanggil masuk di surga, yang dikasih kesempatan hidup 1 tahun lagi. Talha dengan kebingungannya dia cerita semua sama orang. Setiap ada yang berkumpul di masjid, di pasar, dia temui, kenapa mimpiku seperti itu. Sahabat juga bingung. Sampai kemudian fabalaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengar Nabi, Talha dipanggil, wahai Talha, apa yang kau bingungkan? Bilang, saya bingung ya Rasulullah. Kenapa orang yang malas beribadah dikasih hidup 1 tahun lagi? Itu dijemput dulu pertama kali masuk surga, baru yang semangat beribadah ini yang mati syahid. Kemudian Rasul tersenyum dan mengatakan, bukankah orang yang hidup 1 tahun itu, di dalam kehidupan 1 tahunnya itu dia bertemu dengan Ramadan? Nabi bilang, bala ya Rasul, betul ya Rasulullah, dia ketemu dengan Ramadan. Kemudian Rasul berkata, fa'adraka Ramadan fasawma. Berarti dia di dalam bulan suci Ramadan dia berpuasa, dia salat, kadzaba wa kadzaba, dia salat dengan segala amal-amal salehnya. Naam ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, orang yang bertemu dengan Ramadan itu lebih utama daripada orang yang mati syahid ini. Ini alasannya jamaah sekalian, bersyukur sekali ketemu Ramadan lagi. Oleh karena itu persiapkan 4 hal. Persiapkan ini ceramah, biar lama-lama dulu sedikit. Saya ustaz tuan rumah Pak. Ya, kasih lama-lama sedikit ini. Yang pertama persiapan kita di Ramadan adalah siapkan ilmunya. Kita perlu mengilmui ini Ramadan supaya bagus hasilnya. Mungkin kita sudah dengar ceramah-ceramah. Saya persingkat saja, ada 10 amalan utama. Saya kencang-kencangin saja. Yang pertama, akhirkan sahur. Ya, jangan makan sahur jam 1, jam 2, jam 3 malam. Karena harapan supaya bisa tidur sedikit. Orang yang makan sahur itu jam 1, jam 2, jam 3 itu makan malam. Untuk menghindari bahaya laten, lapar tengah malam. Iya. Jadi akhirkan sahur. Yang kedua, segerakan buka puasa. Sebagian ulama berpendapat disegerakan juga maksudnya adalah selalu kau berbagi buka puasa. Jangan cuma dirimu yang kau patujui selalu. Makanya itu ada kebiasaan bersedekah buka puasa. Yang ketiga adalah salat tarawih. Kejar kuantitasnya, kejar juga kualitasnya. Ya. Ilmu ini salat tarawih. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, innahu man sallama al iman hatta yang sarib kutibalahu qiyamul lail. Ya, supaya mantap ini tarawih, tak ikuti imam sampai selesai witir. Karena kata Nabi, kutibalahu qiyamul lail, barang siapa yang mengikuti imam sampai selesai, itu dianggap salat sepanjang malam. Enaknya, sudah ki witir sebentar, pulang ki duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, minum kopi, dianggap ki salat sepanjang malam. Daripada pulang ki alasan tak mau ki witir. Karena banyak juga sebagian pulang seperti anak-anak muda tangguh, tidak tahu kenapa kau pulang. Tidak tahu Ustaz, ikut-ikut dia juga. Ini yang masalah. Ikuti sampai selesai imam. Ya mas sekalian, dianggap ki salat sepanjang malam. Ya, daripada kita pulang, Ustaz maukah juga salat witir di rumah? Maukah juga salat lagi 2 di rumah, salat malam? Silahkan salat malam 2 rakaat sebanyak-banyaknya biar sampai 40 rakaat, tapi jangan tutup witir, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam, sebagaimana tidak ada 2 cinta dalam satu rumah. Susah itu, kacau. Cuma maksud saya kalau salat tengah malam sampai 40, jangan terlalu bangga. Jam berapa kau salat berapa kali kau? Ustaz tadi malam 40 rakaat kuamba. Jam berapa kau salat subuh? 8:30 Ustaz. Nah, ini masalah. Ini jamaah sekalian. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran tak sahru Ramadan alladzi undila fihi Al-Quran. Ya. Mengaji ki sebanyak-banyaknya yang kita baca. Waktu mengaji kasih keluar sedikit suara. Jangan dilihat-lihat. Tidak boleh dibaca Al-Quran seperti surat kabar. Ya. Kemudian yang kelima, perbanyak zikir dan doa. Dan zikir dan doa itu sunnahnya di terakhir mau buka. Makanya kalau kita umrah di Madinah orang ribut semua itu karena di akhir-akhir itu dia berdoa. Dan itu makbulnya doa diterima di akhir-akhir pada saat kita mau berbuka. Kemudian selanjutnya sudah berapa ini? 5.
Kemudian yang keenam, zakat. Perbanyak zakat-zakat tak. Bukan cuma zakat fitrah. Kalau di sini kita seke di bulan Ramadan, seke terus mak itu di luar bulan Ramadan. Perbanyak zakat-zakat, infak, sedekahnya bukan cuma sama fitrah, zakat harta, infak, sedekah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, perbanyak amal-amal sosial. Ya. Bukankah Rasulullah bersabda, wa ahabbu amalu ilallah sururun tudahuluhu ala qalbi muslim. Di antara amalan yang paling Allah cintai adalah memberi rasa bahagia ke hati orang. Bayangkan lapar-lapar masih bisa kita kasih senang orang. Perbanyak amal sosial kita. Kemudian selanjutnya, ini yang penting yang jarang kita bahas, adalah tinggalkan semua masalah yang terkait dengan masalah mubah, kesia-siaan. Kalau dilihat di status HP baru 1 menit yang lalu, Al-Quran nak baca 2 jam yang lalu. Perbanyak, tinggalkan semua yang kesia-siaan, kurangi grup, keluar dulu sementara. Nanti setelah Ramadan baru masuk grup lagi. Jangan lebih banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran. Masuk di masjid, tunduk terus beta waktunya. Pas kita mendekat, main geng, ini legend namanya. Dikira Tommy berzikir. Kurang itu jamaah sekalian. Kemudian banyak-banyak iktikaf selama 1 bulan ini di masjid. Iktikafnya maksudnya itu banyak-banyak tinggal sedikit di masjid. Ini bulan Ramadan, bulan yang spesial kepada orang-orang yang spesial. Jangan naiknya penceraman bulan setengah mami tinggal. Ini alhamdulillah tidak ada yang tinggal. Tidak ada yang masuk yang pulang. Makanya jamaah sekalian, dalam satu dalil, wal fajri walayalin asrin, demi waktu fajar dan malam-malam yang ke-10. Kata ulama, 10 malam pertama itu di bulan Zulhijjah. Yang dimaksud itu lebih utama 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Wal fajri walayalin asrin. Sementara Ramadan 10 malam terakhir. Jadi kalau ada orang yang semangat tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan, baru malas di tanggal 10, tanggal 20 sampai 30 Ramadan, itu salah bulan. Salah bulan. Kalau semangat saja di tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan, itu tanggal 10 ke atasnya sudah tidak ada, itu salah bulan. Kemudian yang terakhir, cari Lailatul Qadar. Itu ilmunya Ramadan, kursus singkat mudah-mudahan. Yang kedua, siapkan jiwa di bulan suci Ramadan, persiapkan jiwata. Yang dimaksud kata ulama jiwa ini, bahagia di bulan suci Ramadan. Bahagia jangan tidak ada kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Kalau kita sering marah-marah, sedih, salah Ramadannya. Ramadan itu bulan bahagia. Kenapa? Bayangkan Pak, semua amal ibadah itu ampunan dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian pahala dilipat gandakan. Siapa yang tidak senang? Kita ini penuh dosa, Masya Allah. 1 tahun ini 11 bulan kita penuh dengan dosa. Diampunkan oleh Allah yang terdahulu dengan tarawih, kemudian dengan puasa, dengan menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Belum lagi amalan dilipat gandakan. Apakah kita tidak bahagia ketika Rasul mengatakan walillahi yutaka'u minan niram wa dzalika kullal lailah. Setiap malamnya itu Ramadan adalah ampunan. Setiap malamnya adalah rahmat. Setiap malamnya adalah dikeluarkannya kita dari api neraka. Masya Allah. Setiap malamnya itu Ramadan. Walillahi yutaka'u minan niram wa dzalika kullal lailah. Ini hadisnya sahih, sanadnya sahih, konsepnya juga sahih. Jangan pakai itu hadis yang mengatakan awwalu Ramadan rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu dijauhkan dari api neraka. Ini hadisnya daif jamaah sekalian. Matannya tidak cocok dengan hadis yang pertama yang saya sebut. Coba kita bedah sedikit. Kalau 10 malam pertama di meninggal dunia, alhamdulillah dapat rahmat. Tapi belum pakai diampuni dan masih ada di dalam neraka. Saja Kalau 10 kedua kita meninggal dunia di Ramadan, alhamdulillah dapat rahmat, dapat ampunan, tapi masih ada di dalam neraka. Lebih bagus kalau mau meninggal di bulan Ramadan malam ke-29 atau malam 30 supaya didapat semua itu. Makanya pakai ini jamaah sekalian. Setiap malamnya Ramadan ampunan. Kalau kurang bagus malam pertama, ada malam kedua. Kurang bagus di malam kedua, ada malam ketiga, bagusin lagi kembali.
Kurang bagus di malam ketiga, semangat lagi di malam keempat dan seterusnya. Karena setiap malamnya ampunan, setiap malamnya rahmat, dan setiap malamnya yutaka'u minan niram, dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, ya, siapkan fisik di Ramadan ini. Puasa luar biasa, kerja juga. Ya, meskipun cepat pulang tapi macet. Ya. Belum lagi sampai di sini diceramai lagi. Siapkan telinga karena banyak juga orang tidak tahan diceramai. Pas naik di mimbar ustaz balik kanan bulan sumi. Ya. Masa tidak ada perubahan setiap Ramadan? Siapkan fisik kita jamaah sekalian. Masih banyak di depan ini, harus lagi iktikaf dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, siapkan harta. Karena di bulan suci Ramadan itu, kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu azwajan nas, orang yang paling dermawan. Tetapi kalau datang bulan suci Ramadan, kedermawanannya Rasulullah bertambah-tambah. Oleh karena itu jamaah sekalian, siapkan harta di bulan suci Ramadan. Ya, siapkan infak-infaknya, sedekah-sedekahnya. Kalau kita tidak bersemangat bersedekah di bulan suci Ramadan, mungkin lagi semangat di bulan apa? Mungkin semangat bersedekah di bulan Agustus. Kesempatan ini jamaah sekalian, ya, Rasul bertambah-tambah kedermawanannya. Siapkan harta banyak yang mau dibeli. Ya, keluarkan semua kemampuan kita untuk mencurahkan segala yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang menjadi materi saya dalam kesempatan ini, dan saya berharap teruslah bersemangat jamaah sekalian. Dan sekali lagi, kita bukan di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu 10 malam pertama yang terbaik. Tetapi Ramadan ini adalah 10 malam yang terakhir. Itulah yang menjadi pertaruhan kita agar takdir kita bisa diubah oleh Allah. Segala yang kita inginkan bisa berubah, yang disebut dengan takdir tahunan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.